menerimanya demi kemakmuran Rasulullah. Yaitu imam dari salah satu warga. Alhamdulillah alladzi ja'alana minal muslimin wal mu'minin wal muhsinin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Zat yang Maha Luhur, yang telah menganugerahkan kenikmatan, yang telah menganugerahkan karunia kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada panutan kita, baginda tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang pahlawan dunia akhirat. Jadi kalau bertanya siapakah pahlawan yang betul-betul pahlawan dunia akhirat, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengawali khutbah ini, khatib ingin mengajak kepada kita semua, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara marilah kita tingkatkan jiwa kepahlawanan kita. Karena ada satu ayat yang cukup menghentak bagi kita. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma yati masalul ladzina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Ayat ini mengatakan bahwa apakah Anda mengira bahwa Anda akan masuk surga padahal belum diberikan ujian yang layak, kira-kira begitu. Padahal kepahlawanan kalian itu belum seberapa dibanding dengan orang-orang sebelum kalian. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, hari ini adalah 10 November yang sering diperingati sebagai Hari Pahlawan. Mudah-mudahan para pahlawan kita mendapatkan syahid, mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, la tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Kata Allah, apakah kalian mengira, janganlah kalian mengira bahwa orang yang menjadi pahlawan itu telah wafat. Mereka itu hidup, bahkan mereka itu hidup dengan penuh rizki Allah.
Artinya mereka itu di alam barzakh penuh dengan kenikmatan yang telah Allah sajikan kepada mereka. Itu mereka dalam keadaan bergembira. Sesungguhnya para pahlawan ini adalah orang-orang yang sangat bergembira, yang sangat mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Kalau berbicara tentang pahlawan, seringkali dikaitkan dengan perang. Maka kalau orang yang disebut pahlawan itu mereka yang ikut berperang. Padahal di dalam Al-Quran Al-Karim, ketika Allah menyampaikan mengenai jihad, ternyata ada 41 kali kata jihad dan derivasinya diungkapkan dalam Al-Quran. Yang 7 ketika masih di Mekah, sisanya ketika setelah di Madinah. Seluruh ayat, seluruh kata jihad yang ada di dalam Al-Quran itu tidak semuanya berkaitan dengan perang. Jadi kata jihad yang ada dalam Al-Quran yang berkaitan, yang artinya adalah jihad itu berperang itu setelah tahun kedua Hijriah. Gitu. Jadi ada banyak ayat sebelum adanya perang, sebelum 2 Hijriah itu, sebelum adanya perang Badar itu, yang dimaksud dengan jihad itu adalah berjuang sekuat tenaga. Artinya apa kalau begitu? Kalau begitu yang dimaksud dengan pahlawan sesungguhnya bukan hanya mereka yang berperang, tetapi juga adalah mereka yang berjuang sekuat tenaga dalam rangka meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada 2. Maka kalau orang mengatakan jihad itu selalu perang itu tidak tepat. Apalagi kalau di satu negara yang dalam keadaan damai, maka jihad itu bukan berperang, tetapi adalah berjuang, mengerahkan seluruh kemampuannya untuk meninggikan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Maka dalam ayat yang tadi dibacakan oleh khatib dikatakan Allah bertanya, wahai orang-orang yang beriman, maukah aku beri petunjuk sebuah perniagaan yang tidak akan pernah merugi, sebuah perniagaan yang akan menyelamatkan kalian dari azab Allah. Maukah kamu aku kasih tahu, kata Allah, sebuah cara agar diselamatkan dari azab Allah dan agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Ternyata jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala yang pertama, tu'minuna billahi. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Itu. Jadi kalau kita mau selamat, kalau kita mau bahagia dunia dan akhirat, syarat yang pertama adalah beriman kepada Allah. Jangan dibawa-bawa oleh mereka yang kelompok garis yang kurang benar, kelompok-kelompok yang pemikirannya kadang-kadang harus diluruskan, bahwa yang penting berbuat baik, yang penting beramal soleh, yang penting bermanfaat. Tidak.
di dalam Islam Allah menyampaikan yang paling penting yang pertama adalah beriman kepada Allah. Artinya apa? Kalau seseorang itu tidak beriman, mau sehebat apapun amalnya, mau sehebat apapun kegiatannya, kemanfaatannya, tidak ada gunanya. Maka di dalam Quran surat An-Nur dikatakan walladzina kafaru a'maluhum kasarabim biqi'ati yahsabuhu dhama'anu ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'an wajadallaha indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Orang yang tidak beriman meskipun amalnya banyak, meskipun jabatannya tinggi, lalu bermanfaat untuk masyarakat, hartanya banyak, tidak ada gunanya, fata morgana. Itu menurut Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan sampai terkecoh. Ngapain beriman tetapi kelakuannya minus. Yang penting kan kelakuannya baik meskipun tidak beriman. Kebalik, bagi umat Islam iman dulu. Kenapa? Karena iman itu adalah pondasi awal. Yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal iman. Seseorang itu akan masuk surga kalau dalam keadaan iman. Yang kedua, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada Rasulullah. Kan suka ada orang iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, tetapi nambah lagi nabinya. Nah, itu enggak benar. Itu orang yang tidak akan selamat. Jadi kalau mau selamat, pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada Rasulullah, yang ketiga wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Yang ketiga adalah berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Sekali lagi, yang dimaksud dengan jihad itu tidak selalu dalam keadaan perang. Bahkan kalau orang dalam keadaan damai tiba-tiba jadi menteror orang, nah itu nggak benar dalam Islam, nggak ada. Karena di dalam perang pun ada aturan-aturannya. Kalau seandainya perang itu dilaksanakan sesuai dengan Rasulullah SAW, tidak boleh membunuh anak kecil, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh menghancurkan fasilitas umum, tidak boleh memotong pohon, tidak boleh membunuh pemuka agama, tidak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah. Dan perang-perang selain di zaman Rasulullah, termasuk perang saat ini, itu banyak sekali pelanggaran-pelanggaran. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia. Jadi ketika berperang pun begitu. Pondasi pertamanya adalah beriman kepada Allah dan Rasulullah, baru kemudian berjuang dengan harta, berjuang dengan jiwa. Maka ada di zaman Rasulullah SAW seorang sahabat yang bernama Qazman. Sahabat ini berperang di perang Uhud. Bahkan dalam satu kisahnya Qazman ini sudah membunuh 10 orang-orang musyrik dalam perangnya. Dan ketika berperang, Qazman ini paling berani, paling terdepan. Tetapi kemudian Rasulullah SAW bersabda bahwa Qazman ini bukanlah ahli surga, tetapi ahli neraka. Kenapa menjadi ahli neraka? Yang pertama adalah karena iman.
Karena dia mati itu bukan membela agama Allah, tetapi dia mati itu niatnya bukan fisabilillah, akan tetapi ingin membela negerinya saja, ingin membela kampungnya saja, ingin membela wilayahnya saja. Dan yang kedua, ternyata Utsman itu mati karena dia merasa kesakitan ketika terkena pedang lawan, lalu kemudian dia bunuh diri menusukkan pedangnya ke dadanya sendiri. Jadi beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, kemudian berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, Allah janjikan yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni. Yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, Allah akan masukkan ke dalam surga. Wa masakin thayyibatan fi jannatin, Allah akan siapkan rumah di surga adil. Dzalikal hizul azim. Wa ukhra, yang lainnya ketika dunia tuhibbunaha nasrun minallahi wa fathun qarib, Allah akan berikan pertolongan, Allah akan berikan kemenangan kepada orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, dan mereka betul-betul berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa basyiril mu'minin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan di dalam kehidupan kita terus berusaha untuk menjadi pejuang. Tidak harus berperang, bi amwalikum wa anfusikum, berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim. Alhamdulillah alladzi kataba ala nafsihi rahmah wa amarna bimtisali ma'muratihi wa jitinabi manhiyatihi muddatal hayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabi al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu anna Allah ta'ala qad wa'ada liman ittaqa bi dukhulil jannah wa tawa'ada liman 'asahu bi dukhuli jahannam ma'wa. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wallahu ma'al jami'i sahabati wa qarabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli dhata bainihim waj'al fi qulubihimul imana wal hikmah wa awzi'hum ala ahdika alladhi ahadta ilayhim waj'alna minhum atina bidawatil islam bi hidayatika wa rahmatika al wasi'ah wa taqabbal du'ana innaka antas sami'ul alim. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wastaghfiruhu innahu huwal